Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banjar. Dengan saya sendiri, Komang. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah Kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Duha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakatnya menganut Hindu. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintah Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayu Tangi atau yang kini disebut Martapura. Berikut sejarah singkat masa kejayaan dan peninggalan Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intan Sari dan Raden Mantari Jaya. Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansyah. Namun, pada saat pertunjukan tahta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama. Maharaja Sukarama memiliki 3 putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalu. Naik tahtanya, Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejarannya. Masa kejayaan dan keruntuhan. Masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan mendapat keuntungan melalui upeti dari daerah Tenggara, Timur, dan Barat daya Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya Sukadana, Kota Wiringin, Kahayan, Hilir, Sabas, Kintab, Satui, Asam-Asam, Suarangan, Mawai, hingga Kedawai. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Setelah kematian Sultan Suryansyah, kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internasional dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Sekian presentasi pada Kerajaan Banjar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.